Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen perubahan. Hal yang pertama akan kita bahas adalah tentang kekuatan-kekuatan penyebab perubahan. Jadi, terdapat dua faktor dari penyebab perubahan. Yang pertama adalah kekuatan eksternal. Perubahan organisasi terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai variabel eksternal seperti sistem politik, ekonomi, teknologi, pasar, dan nilai-nilai. Kenaikan biaya dan kelangkaan berbagai SDA atau sumber daya alam, keamanan karyawan, dan peraturan-peraturan anti polusi, boikot pelanggan adalah beberapa contoh faktor-faktor lingkungan yang merubah kehidupan orang baik sebagai karyawan maupun sebagai customer. Berbagai kekuatan eksternal dari kemajuan teknologi sampai kegiatan-kegiatan persaingan dan perubahan pola kehidupan dapat menekan organisasi untuk mengubah tujuan, struktur, dan metode operasinya. Dalam kekuatan perubahan eksternal, ini meliputi kebudayaan, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya, ada dari kekuatan internal. Kekuatan pengubah internal merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan, strategi, kebijaksanaan manajerial dan teknologi baru, serta sikap dan perilaku para karyawan. Sikap dan ketidakpuasan karyawan seperti ditunjukkan dalam tingkat perputaran atau pemogokan dapat menyebabkan berbagai perubahan dalam kebijaksanaan dan praktek manajemen. Kekuatan-kekuatan perubahan internal meliputi kegiatan-kegiatan karyawan, tujuan organisasi, strategi dan kebijaksanaan, dan teknologi. Ada dua pendekatan penanganan perubahan organisasi. Yang pertama yaitu proses perubahan reaktif. Manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan, pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Sebagai contoh, bila peraturan baru dari pemerintah mensyaratkan perusahaan untuk mempunyai perlindungan terhadap kebakaran, maka manajer mungkin akan membeli alat pemadam kebakaran. Yang kedua yaitu program perubahan yang direncanakan atau plan change, disebut sebagai proses proaktif. Manajemen melakukan berbagai investasi waktu dan sumber daya lainnya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi. Perubahan yang direncanakan ini didefinisikan sebagai perancangan dan implementasi inovasi struktural, kebijaksanaan atau tujuan baru, atau suatu perubahan dalam filsafat. Pendekatan ini tepat bila keseluruhan organisasi atau sebagian besar satuan organisasi harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan dengan perubahan. Di dalam proses perubahan, terdapat seorang atau individu yang bertanggung jawab atas peranan kepemimpinan dalam proses pengelolaan perubahan. Individu ini disebut dengan change agent atau pengantar perubahan, sedangkan individu atau kelompok yang merupakan sasaran perubahan disebut system client. Pengantar perubahan ini dapat berasal dari para anggota organisasi atau dapat sebagai konsultan dari luar organisasi. Perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, yaitu suatu keadaan yang lebih baik. Perubahan dalam skala yang sangat luas dikemukakan oleh Toffler. Ia menyatakan bahwa telah terjadi gelombang pertama sebagai revolusi pertanian, disusul dengan gelombang kedua yang berupa revolusi industri. Dalam melihat adanya gejala perubahan, terdapat beragam pandangan tentang bagaimana terjadinya perubahan tersebut. Ada yang memandang perubahan sebagai suatu proses, ada yang melakukan dalam bentuk tahapan, ada pula yang melakukan dengan pendekatan sistem, dan ada pula yang mengajukan perubahan sebagai suatu model. Penanganan situasi perubahan yang buruk dapat membawa konsekuensi, yaitu timbulnya frustasi dan bukan strategi yang baik, biaya implementasi mungkin meningkat, hilangnya manfaat yang diharapkan dari perubahan, konsekuensi perubahan terhadap manusia dapat menjadi lebih besar, motivasi dalam organisasi mungkin menurun karena orang merasa bingung dan kalang kabut, dan resistensi terhadap perubahan ke depan akan meningkat karena orang merasa takut dengan memperhatikan perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian, pemahaman segenap sumber daya manusia tentang fungsi, peran, keterampilan, aktivitas, dan pendekatan dalam menjalankan manajemen mempunyai arti yang penting untuk mencapai tujuan organisasi, terutama dalam kondisi lingkungan yang selalu berubah. Selanjutnya, kita akan membahas pandangan terhadap proses perubahan. Yang pertama, ada istilah metafora air tenang. Dulu, sekitar tahun 50-an sampai akhir 70-an, menurut analisis para pakar manajemen, perubahan di dunia industri itu digambarkan seperti air tenang yang mengalir.
Metafora ini menjelaskan bahwa perubahan saat itu bisa dibaca sebab-sebabnya, tanda-tandanya, dan polanya pun tidak membingungkan. Yang kedua ada istilah metafora arus jeram. Tetapi setelah tahun 70-an itu, perubahan yang kerap terjadi di dunia kerja itu sudah tidak seperti air tenang yang mengalir lagi. Perubahan yang terjadi lebih tepat dimetaforakan dengan istilah arus jeram. Gelombangnya dahsyat, ombaknya tak karuan, sebab-sebabnya tidak terdeteksi, dan polanya pun lebih sering membingungkan. Seperti yang kita alami sejak di awal-awal krisis, kejadian buruk yang terjadi di dunia luar sana ikut mempengaruhi kehidupan kita di tingkat pribadi, dimanapun kita tinggal, profesi apapun yang kita sandang, atau mata uang apapun yang kita pakai. Meskipun yang naik itu harga minyak mentah dunia, entah apa sebabnya, tetapi kenaikan itu mempengaruhi besaran ongkos kita pergi ke kantor, mempengaruhi biaya makan siang, mempengaruhi belanja dapur bulanan, dan seterusnya. Terlepas kita suka atau tidak suka menyalahkan faktor eksternal atau menyalahkan siapa saja, tetapi sebetulnya dunia ini hanya ingin melihat bagaimana kita mengoperasikan seluruh kapasitas yang kita miliki dalam merespon perubahan yang seperti arus jeram itu. Secara teori sering dijelaskan bahwa bagaimana seseorang menghadapi perubahan, itu hasilnya bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok pemenang atau the winner. Kelompok ini mendapatkan untung secara materi atau non-materi dari perubahan dengan melakukan adaptasi, menciptakan kreasi, atau meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Yang kedua adalah kelompok pecundang atau the loser. Kelompok ini akhirnya menjadi korban dari perubahan. Mereka larut, hanyut, atau lari menghindari perubahan dengan reaksi yang tidak produktif. Yang ketiga yaitu kelompok potensial atau potential winner atau loser. Kelompok ini berada di tengah yang belum jelas kemana arahnya. Mungkin akan masuk kelompok winner dan mungkin juga akan masuk ke kelompok loser. Dalam prakteknya, hasil di atas sangat mungkin sekali tidak terjadi secara otomatis. Ada yang butuh proses lama dan ada yang sebentar. Atau juga mungkin masuk ke kelompok ketiga dulu. Misalnya saja ada sekelompok karyawan yang di PHK karena perusahaan sudah tidak bisa lagi menanggung biaya operasional yang tinggi. Untuk pertama kalinya, semua karyawan itu memiliki reaksi emosi yang bisa dibilang sama atau mirip sama. Misalnya, sedih, menolak, bingung, merasa tak berdaya, terhantui oleh rasa malu yang bakal terjadi, dan lain sebagainya. Nah, yang sebetulnya akan membedakan mereka bukan reaksi emosi pertama itu. Mereka akan dibedakan oleh apa yang akan mereka lakukan setelah peristiwa buruk itu terjadi, atau disebut dengan emosi kedua. Pemenang akan cepat menghentikan reaksi pertama yang negatif dengan mendatangkan emosi kedua yang positif. Sebaliknya, pecundang akan menambah bobot reaksi pertama yang negatif itu menjadi semakin negatif. Kebanyakan orang terlalu lama melihat kesuraman, sehingga tidak bisa melihat peluang yang sudah datang. Lalu, bagaimana supaya kita bisa menjadi kelompok pemenang? Bagaimana supaya kita tidak masuk ke dalam kelompok pecundang? Dan bagaimana supaya kita tidak terlalu lama menjadi bagian kelompok potensial yang belum jelas? Secara tekniknya, pasti naluri kita sudah mengajarkan sesuatu. Cuma, kalau kita sejenak membahas dari sisi konsepnya, mungkin kita bisa belajar dari temuan-temuan di bidang olahraga atau sports psychology. Kajian di bidang olahraga memiliki temuan yang bisa kita jadikan acuan. Agar seseorang atlet itu bisa tampil di lapangan dengan bagus, entah dia dulu seorang juara atau bukan, atlet itu harus memiliki 3 modal utama. Yang pertama adalah modal mental, yang kedua adalah modal teknik, dan yang ketiga adalah modal fisik atau material. Baik dari kajian dan pengalaman, modal mental ternyata punya porsi peranan yang paling besar. Meskipun berbeda-beda persentase yang diakuinya. Ada yang menyebutnya 50%, 80%, dan bahkan ada yang menyatakan sampai 90%. Jika mengacu ke sini, berarti kita semua sudah punya sebagian besar modal untuk menjadi winner dalam menghadapi masa sulit ini. Pertanyaannya adalah, modal mental seperti apa yang kita butuhkan? Kalau mengacu ke konsep kompetensi dalam manajemen, ada 3 modal mental yang paling inti agar kita menjadi orang yang efektif dalam menghadapi perubahan, atau personal effectiveness atau winner. Apa saja ketiga modal mental itu? Yang pertama adalah pengendalian diri atau self-control. Modal mental pertama adalah kemampuan menggunakan atau mengontrol berbagai ledakan emosi. Orang yang rendah kemampuannya di sini akan reaktif dan terus reaktif.
Sedangkan orang yang tinggi kemampuannya di sini akan cepat proaktif atau punya kesadaran untuk memilih yang positif. Untuk mengecek sejauh mana kita punya kemampuan di sini, kita bisa melihat petunjuk di bawah ini. Selanjutnya adalah kepercayaan diri. Modal mental kedua adalah kepercayaan diri atau PD. Seperti yang sudah kita bahas di sini, PD adalah sejauh mana kita punya keyakinan atau kemampuan yang kita miliki berdasarkan alasan, bukti, atau semangat yang positif untuk mewujudkan tujuan atau untuk mengatasi masalah. Orang yang PD-nya rendah akan terus menuding faktor eksternal dengan tujuan yang hanya untuk menuding. Sebaliknya, orang yang PD-nya tinggi akan cepat act on decision atau memutuskan langkah perbaikan sebagai panggilan tanggung jawab. Kalau saat ini kita merasa belum pede, kita bisa meningkatkannya dengan cara-cara di bawah ini. Yaitu, lakukan hal-hal yang sanggup kita lakukan sampai bisa melihat bukti atau hasil bahwa ternyata kita mampu. Ini bisa kita pilih dari apa yang sudah kita bahas di bagian kedua. Semakin banyak bukti yang sanggup kita kumpulkan bahwa ternyata kita sanggup mewujudkan rencana dan sanggup mengatasi masalah, maka semakin kuatlah PD kita. Selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri kita adalah kita dapat melihat orang lain yang sudah berhasil dan sangat mungkin bisa kita ikuti langkah-langkahnya, atau disebut juga dengan learn from others. Kalau mental kita sedang down, jangan mencari orang lain yang sedang down juga. Nanti malah bisa tambah down. Temukan orang lain yang bisa menginspirasi. Selanjutnya kita dapat menambah pengetahuan dengan berbagai cara, entah membaca buku, artikel, mendengarkan ceramah, dan lain-lain. Intinya, kita perlu mengganti atau mengisi pikiran ini dengan masukan-masukan positif. Langkah selanjutnya, untuk meningkatkan kepedean kita dapat memperkuat keimanan kepada Tuhan. Misalnya saja, kalau kita masih dikasih hidup, pasti tidak ada masalah apapun yang bisa membuat kita mati. Misalnya lagi, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, pasti masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kemudian, modal yang terakhir sebagai modal mental adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini sebetulnya sudah kita bahas di bagian pertama. Intinya, kemampuan berpikir ini terkait dengan sejauh mana kita bisa membuat target, sasaran, atau arah pengembangan dan perbaikan yang akurat, atau bisa kita capai dari keadaan kita. Sejauh mana kita bisa membedakan masalah eksternal dan internal, persepsi dan fakta atau analitis, dan sejauh mana kita bisa melihat berbagai kemungkinan yang bisa kita tempuh atau kreatif. Nah, apa yang sudah kita bahas di bagian kedua itu tentang hal-hal yang bisa kita lakukan. Dari yang paling tidak ideal sampai yang paling ideal, itu semua adalah cara-cara untuk melatih kemampuan berpikir. Yang perlu kita jauhi adalah jangan sampai kita mempertahankan diri hanya karena kepentingan egoisme, kebenaran sendiri, sehingga langkah kita terjepit karena salah berpikir. Atau juga terobsesi mendapat hasil besar dengan cara cepat tanpa dibekali pengetahuan yang akurat tentang diri. Kita juga bisa melihat kutipan dari Muhammad Ali, seorang legenda tinju. Ia mengatakan, satu-satunya yang membuat seseorang lari dari masalah adalah kepercayaan diri yang rendah.